Pemerintah tetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah, Jumat besok. Jelang penerapan larangan mudik, pengendara motor dan mobil dari arah Jakarta memadati jalur arteri Karawang. Di tengah pandemi corona, kantor Dinas Kesehatan terbakar dan menghanguskan ruang penyimpanan obat. Halo, selamat malam pemirsa. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendata jumlah pasien sembuh corona nyaris mencapai 1.000 jiwa. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ibadah tarawih hingga buka puasa bersama ditiadakan selama bulan Ramadan tahun ini di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya, seluruh kegiatan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal sudah dihilangkan sejak penerapan PSBB DKI Jakarta. Selama bulan suci Ramadan tahun ini, pihak Istiqlal tidak menggelar sholat tarawih berjamaah. Pihak masjid mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk beribadah di rumah saja. Kegiatan keagamaan lainnya yang biasa berlangsung saat bulan Ramadan, yakni buka puasa bersama, juga ditiadakan, namun penyaluran zakat tetap berlangsung yang dilakukan dengan metode transfer. Saat ini sedang dilakukan renovasi total di masjid yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah pada Jumat besok. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan meski pemerintah mengimbau agar beribadah dari rumah, namun diharapkan tidak mengurangi semangat menjalani ibadah Ramadan. Presiden Joko Widodo mengajak warga menyambut Ramadan dengan rasa syukur di tengah wabah corona. Presiden juga mengajak warga untuk berdisiplin diri untuk memutus penularan wabah corona. Meski pemerintah telah mengimbau untuk beribadah di rumah selama Ramadan, namun masyarakat di Kabupaten Tanggamus, Lampung tetap melaksanakan sholat di masjid. Jemaah diharuskan membawa sajadah masing-masing dan menjaga jarak aman dari jemaah lain saat sholat. Masjid Jami Utakwa Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung tetap menggelar sholat tarawih. Namun setiap jemaah diwajibkan membawa sajadah masing-masing serta menjaga jarak aman dari jemaah lain. Keputusan itu sesuai dengan imbauan Bupati Tanggamus tentang pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan di tengah pandemi corona. Warga memadati pasar di sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan jelang Ramadan, padahal penerapan jaga jarak fisik serta penggunaan masker terus ditekankan untuk menekan penyebaran wabah corona. Pemudik asal Jakarta padati jalur arteri Karawang menuju Pantura, Jawa Tengah jelang larangan mudik besok. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pemudik dari arah Jakarta memadati jalan arteri Karawang menuju Pantura. Mereka memilih mudik awal karena untuk menghindari penerapan larangan mudik. Sementara itu, stasiun Gambir sepi penumpang malam ini. Mulai besok, stasiun Gambir hanya melayani pengembalian tiket mudik. Tidak ada lonjakan penumpang di stasiun Gambir Jakarta. Mulai besok, PT KAI pun membatalkan seluruh keberangkatan kereta jarak jauh dan hal ini merespon larangan mudik dari pemerintah pusat. Meski tidak ada jadwal keberangkatan, stasiun Gambir tetap buka untuk pengembalian uang tiket mudik yang telah dibeli warga. Pengembalian uang tiket mudik dimulai esok hingga 30 April mendatang melalui aplikasi PT KAI secara daring atau langsung di loket stasiun Gambir. PT Kereta Api Indonesia membatalkan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dan juga kereta api lokal. Pembatalan jadwal berlaku mulai esok hari. Jelang pemberlakuan larangan mudik Jumat besok, lonjakan pemudik terjadi hari ini di sejumlah terminal. Mereka nekat mudik karena khawatir tinggal di zona merah corona dan tidak lagi memiliki pekerjaan. Pemirsa, Ramadan tahun ini akan terasa berbeda bagi seluruh umat muslim karena bertepatan dengan pandemi corona. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Otoritas Fatwa Arab Saudi mengimbau agar umat muslim melaksanakan seluruh ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Pemirsa, hari pertama PSBB di Tegal, banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam usai jeda berikut. Pemirsa, juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menegaskan warga untuk tidak mudik karena berpotensi tinggi membawa virus corona ke kampung halaman. Dan hingga hari ini pemirsa, terdata pasien positif corona mencapai 7.775 orang dan telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia.
Hari kedua penerapan PSBB Bandung Raya, petugas menindak pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan PSBB di pos pantau Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Meski telah diterapkan PSBB sejak kemarin, lalu lintas di pos pantau Cicahem, Bandung masih ramai. Menurut Kapolsek Kiara Condong, dari 3.798 kendaraan yang melintas, tercatat ada 368 pelanggaran, seperti tidak menggunakan masker serta masih berboncengan saat berkendara. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah saat penerapan PSBB berlangsung dan untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Kota Bandung. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar di Tegal, Jawa Tengah marak terjadi pelanggaran. Sejumlah pengendara nekat menerobos pembatas jalan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Ketersediaan alat pelindung diri sangat dibutuhkan tenaga medis yang merawat pasien corona. Dan untuk memberikan perlindungan dan membantu penanganan COVID-19, sebanyak 2.000 alat pelindung diri didistribusikan untuk tenaga medis. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh elemen lapisan masyarakat. Untuk meringankan dampak pandemi COVID-19, sejumlah karyawan yang bertugas di Kompleks DPR RI menerima bantuan sembako. Bantuan sembako dari sebuah bank sebanyak 9.000 paket sembako diberikan kepada pekerja di lingkungan DPR Jakarta. Bantuan sembako diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta pimpinan DPR lainnya, dan penyaluran bantuan akan diberikan kepada sejumlah karyawan yang bertugas di Kompleks Parlemen, diantaranya Pamdal, Marbot Masjid, dan pemadam kebakaran. Ketua DPR menyambut positif bantuan paket sembako yang diserahkan sebuah bank tersebut. Diharapkan seluruh elemen masyarakat terus menjalankan semangat gotong royong. Keselamatan para tenaga medis menjadi perhatian serius bagi MNC Peduli dalam melaksanakan tugasnya merawat pasien positif corona. Dan melalui donasi yang terkumpul, MNC Peduli terus memberikan dukungan dengan menyalurkan bantuan alat pelindung kepada para tim medis. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Warga Bandung menolak bantuan sosial penanganan corona dari Provinsi Jawa Barat karena tidak merata. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Warga Bandung menolak bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka mengusir petugas yang membagikan bantuan corona karena dinilai tidak merata. Pengusiran petugas yang hendak mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak COVID-19 terjadi di kawasan Situ Saeur, Bojongloa, Bandung, Jawa Barat. Diduga warga menolak bantuan karena distribusinya tidak merata. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengatakan terjadi kesalahpahaman dalam pembagian bantuan. Ia menjelaskan bansos senilai Rp500.000 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 9 pintu bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Nantinya akan ada evaluasi sehingga tidak terulang kejadian serupa. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, warga mengumpulkan bantuan secara swadaya untuk tetangganya yang kurang mampu. Bantuan swadaya digelar karena bantuan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi belum turun. Di tengah pandemi corona, kepedulian antar sesama ditunjukkan pengusaha warteg di Jakarta dan sekitarnya. Mereka membuka layanan warteg gratis untuk warga yang terdampak wabah corona. Ruang obat-obatan di kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar, Jawa Timur hangus terbakar. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam. Pemirsa, kebakaran terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar. Api cepat membesar dan langsung menghanguskan seluruh isi ruangan penyimpanan obat-obatan. Api diduga dari arus pendek listrik yang ada di ruang penyimpanan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Blitar. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. Belum diketahui kerugian yang dialami Dinas Kesehatan Kota Blitar akibat kebakaran ini. Puluhan ibu rumah tangga di kawasan pinggir Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah yang diduga digunakan sebagai tempat judi.
Puluhan ibu-ibu bersama warga setempat menggerebek dua rumah yang diduga dijadikan tempat judi ketangkasan. Para ibu rumah tangga ini meminta sejumlah pemuda mengangkut mesin judi keluar rumah dan juga meminta pemiliknya untuk membawa keluar dari perkampungan warga. Ibu rumah tangga mengancam akan mendatangkan massa yang lebih banyak jika perjudian masih ada di perkampungan mereka. Pemudik dari arah Jakarta memadati jalan arteri Karawang menuju Pantura. Mereka memilih mudik lebih awal karena menghindari penerapan larangan mudik. Selama penerapan larangan mudik akan ada 19 pos pemantau yang tersebar di sejumlah titik, seperti di jalan arteri dan sejumlah pintu tol. Di Tangerang Selatan, pos pengamanan larangan mudik berada di Tangerang Selatan, Jalan Puspitek dan Curug. Sementara Tangerang Kota ada di Lipo Karawaci, Batu Cepat, Ciledug, Kebonanas, dan Jatiuwung. Di Bekasi ada 3 pos pengamanan, yakni di Sumber Arta, Bantar Gebang, dan Cakung. Sementara di Kabupaten Bekasi ada 4 pos pantai, yakni Cibarusa, Kedung Waringin, Bojongmangu, dan Pebayuran. Di Depok, Jawa Barat, pos pantau berada di Jalan Raya Bogor, Cibinong, dan Citayam. Sementara di 3 pos pantau di gerbang tol, yakni gerbang tol Cikarang Barat, Cimanggis, dan juga gerbang tol Bitung. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriah pada Jumat besok. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan meski pemerintah mengimbau agar beribadah di rumah, namun diharapkan tidak mengurangi semangat menjalani ibadah bulan Ramadan. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua resmi ditunda, selengkapnya sesaat lagi. Umat Muslim di Malaysia bersiap menyambut bulan Ramadan di tengah ketatnya aturan pemerintah untuk mencegah meluasnya virus corona. Meski bulan Ramadan, semua masjid yang ada di Kuala Lumpur tetap ditutup dan jemaah diminta untuk beribadah di rumah. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa kasus positif virus corona di kapal pesiar Italia Costa Antartika bertambah 14 orang. Total pengidap COVID-19 dari kapal ini sebanyak 48 orang. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua resmi ditunda. Penundaan mempertimbangkan situasi tanah air yang tengah fokus menghadapi virus corona. Pemirsa, melalui penggalangan dana, David Beckham memberi kesempatan kepada para penggemarnya bertanding melawan dirinya dalam pertandingan 5 lawan 5. Hasil dari penggalangan dana ini nantinya akan disumbangkan kepada mereka yang terdampak pandemi virus corona. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, pemain Manchester City Raheem Sterling melaju ke perempat final turnamen online FIFA 20 Premier League Invitational usai menyingkirkan winger Crystal Palace Wilfried Zaha. Dan informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah Anda. Selamat malam, sampai jumpa.